Cerita dimulai di malam berhujan. Mobil yang melaju kencang menciptakan air ke tubuh Cayo. Dia membuang rokok dengan kesal. Tanpa diduga, puntung rokoknya terbawa oleh air hujan maju terus ke depan, masuk ke dalam penutup lubang got. Begitu mengangkat kepala, Bank Rio de Janeiro berdiri di depannya. Dia mengikuti arah aliran air terus sampai ke pinggiran kota. Dan benar saja, di bawah sebuah jembatan, dia menemukan pintu keluar yang menghubungkan semua got di kota. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benak Cayo. Dia ingin merampok bank tersebut. Jadi, dia pergi mencari teman baiknya yang adalah seorang insinyur, Tuan Jenggot dan Malingo, pencuri profesional. Mereka bertiga datang ke penutup lubang got yang berada di depan bank, memasukkan pita pengukur ke dalam penutup lubang got. Kemudian mereka masuk ke dalam pintu keluar got di pinggiran kota yang ditemukan oleh Cayo. Pita pengukur jaraknya hanya 18 meter dari permukaan tanah bank. Kemudian mereka menggunakan ban sepeda, diam-diam berhasil mengukur menggunakan teori Pythagoras. Sangat mudah menghitung panjang sisi ketiga dan sudut kemiringan. Mereka langsung menemukan lokasinya dan berencana menggali sebuah terowongan di sini yang langsung menyambung ke lemari besi bank. Selanjutnya, Cayo datang ke bank dan motret gila-gilaan, tetapi malah menarik perhatian satpam. Dia dibawa ke ruang satpam di lantai bawah dan lemari besi bank juga berada di lantai bawah. Satpam mengecek kamera, tetapi tidak menemukan foto apapun. Ternyata, dia sengaja ketahuan oleh satpam. Tujuannya adalah untuk melihat posisi lemari besi. Setelah mempunyai gambaran denah bank, bagaimana cara membuka brankas yang menjadi kunci dari rencana mereka. Setidaknya diperlukan 1 menit dengan pistol las untuk membuka satu brankas. Jika mau membuka semua 400 brankas, butuh 7 jam. Sangat tidak mungkin. Untuk sementara di hari ini, Cayo pergi menemui Malino lagi karena dia menemukan sebuah ide cemerlang. Langsung merampok bank. Jika sembari merampok bank sekalian menggali terowongan, polisi tidak akan berkutik karena sampai sekarang ini polisi masih belum mengembangkan sistem anti perampok yang bisa mencegah mereka secara bersamaan. Setelah persiapan yang matang, mereka menjalankan rencana perampokan dengan membagi tugas masing-masing. Tahap pertama, Malino dan Cayo serta 2 orang lainnya masuk ke bank secara normal, langsung mengeluarkan pistol, berpura-pura merampok. Di saat yang sama mengunci semua pintu keluar bank. Setelah satpam lapor polisi, baru membiarkannya keluar, menyuruh dia memberitahu polisi di dalam bank ada 20 orang sandera. Tahap kedua, memberitahu kawan yang menunggu di seluruh got untuk masuk ke terowongan. Tahap ketiga, merusakkan semua kamera, mencegah bocornya identitas di saat yang sama. Salah satu kawan memecahkan tembok yang sudah direncanakan dengan palu. Kedua grup berhasil bergabung. Selanjutnya adalah tahap terpenting di dalam rencana mereka, membuka brankas. Tuan Jenggot memamerkan alat pembuka kunci ajaib buatannya sendiri, sebuah meriam yang sebenarnya adalah sebuah mesin hidrolik portable. Membuka satu kunci hanya butuh 7 detik. Kemudian mereka seperti membuka kotak mainan, membuka brankas gila-gilaan. Di saat yang sama, polisi sudah mengepung bank. Malino juga menerima telepon negosiasi dari kepolisian dan hal ini pun sudah diperhitungkan mereka. Cayo membeli buku manual negosiasi polisi perampok dan menyuruh Malino menghafalkan agar kelihatan lebih realistis. Malino sampai ikut kelas akting. Kepala polisi juga tidak menyangka tujuan sesungguhnya mereka merampok bank hanya untuk menunda waktu. Di saat yang sama, telepon genggam seorang nenek Sandra berbunyi. Dia bilang hari ini adalah hari ulang tahunnya, serta mencari sebuah kue kecil untuk merayakan ulang tahunnya, kemudian mengirimnya keluar dari bank dengan aman. Karena jika tertangkap polisi, Sandra tidak terluka dan meninggal adalah bukti penting untuk peringatan hukuman. Tindakan tak terduga dari Malino membingungkan kepala polisi. Kemudian dia melanjutkan berbicara dengan kepala polisi. Di saat yang sama, alat pembuka kunci ajaib menjadi terlalu panas karena digunakan terus, jadi berhenti bekerja. Dan ini berarti Malino harus mengulur lebih banyak waktu untuk mendinginkan alatnya kembali. Dia akhirnya memberitahu kepala polisi. Dia hanya ingin berunding dengan pengacara. Di saat yang sama, memberinya nomor telepon salah satu sandera.
Tidak lama kemudian telepon Sandra berbunyi. Malino memasukkan lollipop ke mulutnya, berpura-pura menjadi pengacara, dan alat pembuka kunci ajaib mulai bekerja kembali. Tidak lama kemudian jam tangan semua orang bunyi. Di saat yang bersamaan sudah waktunya mereka mundur tanpa keraguan sedikit pun. Cayo langsung mengirimkan perintah terakhir, berkumpul kemudian mundur. Malino mengeluarkan telepon genggam, menelepon kepala polisi untuk terakhir kalinya, meminta dikirimkan 5 pizza ke dalam. Kemudian mereka memasukkan sekantong uang dan emas ke dalam terowongan. Emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke saluran got melalui terowongan, dan di sini sudah disiapkan 2 perahu angin. Cayo mengeluarkan sebuah kain merah kemudian menyusun rapi senjata mereka, karena yang mereka gunakan semuanya adalah pistol mainan. Dengan begini, biarpun tertangkap, mereka tidak akan dihukum berat. Demi memberikan waktu lebih banyak untuk kabur, Malino mengepel lantai dengan hati-hati, baru masuk ke terowongan. Cayo menggunakan tali untuk menarik laci menutupi lubang, kemudian menyimpan kembali talinya. Di saat yang sama, pizza sampai. Kepala polisi menelepon Malino, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Akhirnya penutup lubang got di bawah kakinya menarik perhatiannya. Kepala polisi yang telah mengerti semuanya membawa masuk pasukan ke dalam. Saat ini Cayo dan kawannya sudah naik perahu angin. Kepala polisi menggeser laci, tetapi ada granat yang diikat di dalam lubang. Kemudian rekan kerjanya melaporkan semua senjata yang digunakan oleh perampok adalah mainan. Berarti granatnya pasti juga bohongan. Kepala polisi langsung masuk ke terowongan dan menyuruh orang menjaga pintu keluar saluran got yang ditemukan oleh Cayo sebelumnya. Tetapi Cayo dan kawannya mengambil jalan berlawanan. Mereka memilih dengan salah satu saluran got kota yang bertanggung jawab menjemput mereka, memarkirkan mobil di atas penutup lubang got, kemudian membuka lantai mobil. Mereka keluar satu persatu. Di saat yang sama, sirene polisi berbunyi. Hati keenam orang itu sangat ketakutan. Dengan demikian, dengan makin dekatnya, suara sirene sebuah mobil polisi lewat. Di sisi lain, kepala polisi akhirnya tiba ke pintu keluar melalui terowongan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian 6 orang perampok melihat uang yang tidak akan habis sampai beberapa keturunan. Tidak bisa menahan diri bertepuk tangan setelah membagi hasil rampokan. Mereka berpisah. Jika ceritanya berakhir sampai di sini, maka ini tidak bisa dihitung sebagai kasus perampokan terbesar di dunia. Tidak lama kemudian, setelah menjadi kaya mendadak, salah seorang perampok membuang istrinya. Dalam kemarahan, istrinya melaporkan suaminya ke polisi. Tidak lama kemudian, ke-6 perampok tertangkap. Tetapi karena senjata yang mereka gunakan adalah senjata mainan dan juga tidak menyakiti Sandra, polisi hanya bisa memberi hukuman ringan. Sedangkan Cayo, dalang dari perampokan, hanya dihukum selama 1 tahun 7 bulan. Setelah keluar dari penjara, mereka kembali melewati hari sebagai orang kaya. Ternyata dari awal tertangkap dan dipenjara adalah salah satu rencana mereka, karena hanya dengan cara ini mereka baru bisa menjadi orang benar.